Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap aktivitasnya dan diberkahkan setiap gerak langkah dan napasnya, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walaupun cuaca Mekah menjelang senja, tapi terik panas masih memuncak. Namun ini bukanlah suatu rintangan bagi saya dan bagi keluarga Abu Gilby untuk menelusuri sebuah peninggalan sejarah yang masih tersisa, walaupun di sekelilingnya sudah luluh lantak, porak-poranda untuk pelebaran dan fasilitas Masjidil Haram. Semua ini berawal dari kabar berita tua dan dilanjutkan dengan membaca referensi-referensi buku histori Makkah Al-Mukarramah yang insya Allah akuntabilitasnya dapat dipercayai, sehingga kami dan keluarga Abu Gilby beserta teman karib saya Ustadz Ridwan Ahmad Al-Maki memutuskan untuk menyampaikan informasi ini dengan tujuan berbagi dan mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan tempat yang kami kunjungi ini adalah sebuah bangunan tua yang dikenal dengan Qasru Sulaiman atau Istana Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semua, di sore hari ini saya sedang berada di sebuah daerah diantar oleh keluarga Abu Gilby untuk mengunjungi salah satu gedung yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Areanya tidak jauh dari Masjidil Haram, dan gedung ini jarang sekali dikenal oleh penduduk setempat. Akan tetapi kalau kita melihat dan merujuk kepada buku-buku sejarah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, maka gedung ini termasuk salah satu gedung yang bersejarah, yang mana gedung ini terlihat di belakang saya. Kondisinya masih cukup kuat, masih layak untuk dihuni. Akan tetapi sudah hampir 10-an tahun gedung ini tidak dihuni oleh pemiliknya, dan gedung ini disebut dengan Qasru Sulaiman. Istana ini dinamai dengan Istana Ibnu Sulaiman atau Qasru Sulaiman, yang mana istana ini dianggap sebagai salah satu monumen sejarah dan arkeologi yang paling masyhur yang ada di kota Jarwal setelah Sumur Tua atau Sumur To Wau Iya. Nah, nanti insya Allah di lain kesempatan kami akan sampaikan sejarah yang berkaitan dengan Sumur Towa tersebut, dikarenakan sumur tersebut sangat erat hubungannya dengan sejarah Rasulullah SAW ketika memasuki kawasan kota Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah. Istana ini areanya di sebuah kawasan yang bernama Jarwal At-Taisir, dan jaraknya itu tidak jauh dari Masjidil Haram, kurang lebih mungkin 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo dari Masjidil Haram. Dan jika saja para jemaah haji yang berkesempatan tempat tinggalnya itu di kawasan Jarwal Taisir, maka pasti akan selalu melewati bangunan tua ini. Dan mungkin ada sebagian jemaah yang belum tahu sejarah bangunan tua yang masih ditinggalkan atau yang masih diabadikan sampai sekarang, yang padahal di sekelilingnya, di sekitaran bangunan ini semuanya sudah diratakan dengan tanah untuk fasilitas-fasilitas Masjidil Haram. Istana Sulaiman ini dibangun kurang lebih pada tahun 1347 Hijriah. Namun, walaupun usia bangunan ini sudah cukup tua, sudah hampir kurang lebih 100 tahun, akan tetapi bangunan ini masih terlihat kokoh dan masih memperlihatkan kepada kita desain dan keunikan gaya arsitektur Islam kunonya. Seakan-akan arsitekturnya itu ingin memberitahu kepada kita, kepada generasi modern, tentang kehebatan sejarah atau tentang kehebatan mereka, keberanian mereka dalam membangun sebuah bangunan yang sangat unik sekali, yang sangat kokoh sekali, sehingga kepandaian dan keahlian mereka tidak kalah dengan keahlian pada era modern sekarang ini. Namun, kita akan merasa takjub dan heran lagi setelah mendengar
bahwa orang yang membuat gagasan atau arsitektur pembangunan ini adalah seseorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi dengan kelebihannya, beliau bisa mendesain dan bisa mengimplementasikan gagasannya dengan menggunakan sebuah tongkat. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Dan nama daripada arsitektur ulung yang buta huruf itu adalah Dr. Hasan Wazrah. Dan juga diceritakan bahwa pekerja-pekerja terampil yang membuat bangunan ini sebagai pelaksana daripada gagasan orang yang buta huruf itu semuanya adalah orang Saudi dari Makkah Al-Mukarramah. Dikarenakan pada masa lalu belum ada konstruksi-konstruksi pekerja-pekerja dari negara asing. Jadi Masya Allah tabarakallah, bangunan ini pertama dibuat dari ide dan gagasan seorang yang buta huruf. Bahkan dia mendesainnya, menggambarnya itu melalui tongkat. Dan pekerja-pekerja terampilnya yang mengimplementasikan, yang mengerjakannya semuanya adalah penduduk Arab Saudi dari kota Makkah Al-Mukarramah. Dikarenakan pada masa itu belum ada pekerja asing. Juga dikisahkan oleh sesepuh setempat yang menyaksikan selesainya pembangunan istana ini, bahwa kebetulan ketika pembangunan terjadi, ada salah satu arsitek lain dari kebangsaan Arab yang hadir ikut menyaksikan pembangunan ini. Dan dia mengungkapkan keheranannya, ketakjubannya dengan cara desain istana yang begitu unik, yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan beliau lebih heran lagi ketika diberitahu bahwa yang merancang dan yang membangun istana ini adalah seorang yang buta huruf. Jadi sesama arsitek pun juga, sesama ahli dalam bangunan pun juga sudah merasa takjub. Apalagi kita yang awam, yang tidak tahu sama sekali masalah konstruksi. Masya Allah tabarakallah. Seseorang yang berpengaruh di kawasan ini pernah menyampaikan, sebagaimana yang ditulis di dalam histori Makkah Al-Mukarramah, bahwa bangunan ini kondisinya sangat baik dan masih kokoh, sebetulnya masih layak sekali untuk ditempati. Namun setelah ditinggalkan oleh ahli warisnya, bangunan ini atau istana ini dialihfungsikan menjadi sebuah mahkamah syariah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan seiring dengan waktu, beberapa tahun kemudian gedung ini atau istana ini dialihfungsikan kembali dan dijadikan markaz atau perpustakaan yang ada di Masjidil Haram. Tetapi sampai sekarang seperti halnya yang kita lihat, bangunan ini tidak lagi difungsikan, kosong, tidak ada penghuninya dan terlihat dari luar semacam tidak terawat. Sebetulnya sahabat semua, tadi sebelum kami menyampaikan informasi ini sudah berkeliling, mengelilingi tempat ini untuk bisa masuk dan melihat langsung ke dalamnya. Akan tetapi tidak ada satu celah pun atau pintu yang terbuka, dikarenakan mungkin tempat ini sangat privat sekali atau privasi sekali. Nah sekarang lantas siapa Sulaiman itu sehingga dinisbatkan dengan sebuah bangunan tua, istana yang begitu megah dan dijuluki dengan Qasru Sulaiman atau Istana Sulaiman. Sahabat semua, seperti halnya yang telah kami baca dari beberapa buku sejarah atau histori Makkah Al-Mukarramah, nama lengkap daripada Sulaiman itu adalah Syekh Abdullah Al-Sulaiman, yang mana beliau itu adalah menteri keuangan pertama yang ada di negara Saudi Arabia. Jadi nama Sulaiman itu adalah seseorang yang diberikan kepercayaan oleh kerajaan Arab Saudi yang pertama kali menjadi menteri keuangan di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dikarenakan beliau seorang hartawan yang mempunyai harta melimpah, beliau membuat bangunan yang begitu megah ini di atas lahan kurang lebih 1.400 meter persegi. Dan bangunan ini sangat jauh berbeda, sangat kontras sekali dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.
Walaupun memang bangunan ini didirikan pada masa-masa kuno, pada masa-masa 100 tahun ke belakang, akan tetapi masih siap bersaing dengan bangunan-bangunan pada masa modern sekarang ini. Jadi di antara hikmah yang bisa kita petik dari kisah dan cerita Qasru Sulaiman atau Istana Sulaiman ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia itu semuanya serba sempurna. Walaupun memang menurut dohir kita ada kekurangan, seperti halnya seorang arsitektur yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan kelebihan lain kepadanya sehingga dia mampu untuk mendesain sebuah bangunan yang sangat unik, yang sangat kokoh dan yang sangat megah sekali ini. Dan hikmah yang mungkin kita bisa petik dari cerita sejarah ini, bahwasanya kekayaan yang kita miliki hasil daripada jerih payah ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan ditinggal begitu saja dan hanya ahli waris kita saja yang akan mengurusnya. Jika saja ahli waris kita bisa mengolahnya untuk menjadikan pahala yang selalu mengalir kepada kita, maka harta tersebut akan lebih bermanfaat. Akan tetapi bangunan ini sepertinya ahli warisnya sudah tidak lagi mengurusnya, ahli warisnya sudah tidak lagi memperdulikannya. Padahal kalau menurut asumsi awam kita, bangunan ini mungkin bisa saja digunakan untuk kemaslahatan umum, atau mungkin bisa dibangun dengan bangunan masjid yang begitu megah sekali, atau dibuat yayasan panti asuhan, atau dibuat sekolah tahfidz Quran, yang mana pahalanya akan terus mengalir kepada nenek moyang mereka, kepada bapak, kepada kakek mereka. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf jika saja ada kisah atau cerita yang salah, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Baik, terima kasih sahabat semua yang sudah menonton, dan mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan kita. Dan jangan lupa subscribe dan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, mengetahui tempat yang ada di jalur yang selalu dilewati oleh jemaah haji Indonesia, dikarenakan jalur ini di sebelah sananya adalah salah satu hotel yang menjadi rutin digunakan setiap musim haji oleh jemaah haji Indonesia, yaitu Hotel Al-Qaswah. Nah, bagi jemaah haji Indonesia, mudah-mudahan tahun-tahun depan pemerintah Arab Saudi membuka untuk umum dan berkesempatan untuk berada di Hotel Al-Qaswah, maka nanti akan melihat sebuah istana yang sangat megah, kokoh, kuat, akan tetapi tidak terawat dan terbengkalai, dan itu yang disebut dengan Qasru Sulaiman. Dan salam dari Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.